Cinta di ujung senja. Kisah Tante Dewi menemukan cinta sejati setelah lama menjadi janda. Pernahkah kalian merasa bahwa cinta sejati itu hanya untuk yang muda-muda saja? Lalu, bagaimana jika saya bilang, cinta sejati itu tak kenal usia? Begitu juga kisah Tante Dewi, seorang wanita yang setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sendiri, akhirnya menemukan kembali cinta sejatinya di usia senja. Penasaran dengan perjalanan cintanya? Ikuti kisah ini sampai akhir. Siapa tahu kalian akan menemukan pelajaran hidup yang berharga. Halo, selamat datang di Celoteh Tante. Di sini, tempatnya cerita-cerita penuh makna, pelajaran hidup, dan tentu saja sedikit bumbu romantis yang bisa menghangatkan hati kalian. Nama saya Dewi, dan dalam episode kali ini, saya ingin berbagi kisah tentang perjalanan cinta saya yang datang kembali di usia senja. Yuk, duduk yang nyaman, biarkan hati kalian terbuka, dan simak cerita ini dengan baik. Siapa tahu, kalian bisa menemukan cinta sejati di tempat yang tak terduga. Kehilangan yang membuat hati membeku. Tante Dewi duduk di balkon rumahnya yang menghadap taman belakang, menikmati udara sore yang sejuk. Usianya kini 52 tahun, dan meskipun tubuhnya tak lagi muda, hatinya masih terasa berat. Sudah 7 tahun sejak suaminya, Budi, meninggal dalam kecelakaan mobil yang tiba-tiba dan tragis. Setelah kepergian Budi, Dewi merasa dunia seakan runtuh. Suaminya adalah cinta pertama dan terakhirnya. Mereka menikah muda, menghabiskan lebih dari 20 tahun bersama, dan membangun kehidupan yang penuh dengan kenangan indah. Kehilangan itu membuat hatinya hampa. Sejak saat itu, Dewi memilih untuk hidup sendiri, menghindari segala bentuk kedekatan dengan pria lain. Baginya, cinta adalah kenangan yang tak bisa digantikan, dan dia merasa tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Tahun-tahun berlalu, dan Dewi mulai terbiasa dengan kehidupan sepi. Ia meluangkan banyak waktu untuk dirinya sendiri, berkebun, dan menulis jurnal yang berisi kenangan manis bersama Budi. Namun, dalam keheningan itu, ada perasaan lain yang muncul, perasaan sepi yang semakin mendalam. Di saat-saat tertentu, Dewi merasa bahwa meskipun dia dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, hatinya tetap kosong. Namun, ada sesuatu yang Dewi pelajari dari rasa sepinya itu. Dia belajar untuk lebih mengenal dirinya sendiri, untuk menerima kesendirian sebagai bagian dari kehidupannya. Ia tak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, meskipun kadang-kadang, air mata masih menetes di pipinya saat mengenang Budi. Dewi tahu, meskipun kehilangan itu tak akan pernah sepenuhnya hilang, hidup harus tetap berjalan. Dia tidak lagi menunggu cinta yang hilang, tetapi berusaha untuk menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Namun, siapa sangka, di tengah kesendirian yang dipilihnya, cinta sejati akan datang kembali dengan cara yang tidak terduga? Pertemuan tak terduga dengan Pak Arif. Suatu sore yang cerah, Tante Dewi memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional, sebuah kebiasaan lama yang sudah jarang ia lakukan sejak suaminya meninggal. Dewi ingin membeli bahan-bahan segar untuk membuat hidangan kesukaannya, sayur asem dan ikan bakar. Ia tahu, pergi ke pasar adalah cara yang tepat untuk melepaskan penat, sekaligus mengenang kenangan indah yang dulu ia miliki bersama Budi saat mereka sering berbelanja bersama. Saat Dewi berjalan di lorong pasar, ia berhenti di sebuah stan yang menjual cabai dan sayuran segar. Di sana, seorang pria parubaya yang tampak sederhana sedang menawar harga dengan pedagang. Pria itu mengenakan kaos biru lusuh, celana panjang coklat, dan sepatu yang sudah agak usang. Dewi sempat melihat pria itu, tapi tidak terlalu memperhatikannya. Namun, saat ia mendekat untuk membeli cabai, tak sengaja mereka bertemu pandang. "Cabai rawitnya mahal ya, Bu?" tanya pria itu dengan suara berat namun ramah. Dewi terkejut, karena ia tidak menyangka seseorang akan berbicara padanya. Ia tersenyum kecil, sedikit ragu, lalu menjawab, "Ya, harganya naik terus belakangan ini. Tapi apa boleh buat, ini musim hujan,
Jadi semua bahan-bahan segar harganya ikut melonjak. Percakapan singkat itu berlanjut. Dari soal harga bahan makanan hingga cuaca yang sering berubah-ubah. Dewi merasa ada sesuatu yang nyaman dalam percakapan tersebut. Ada ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Sebuah kehangatan yang ia rasakan meskipun mereka baru bertemu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Arif. Seorang duda yang mengelola warung kecil menjual aneka makanan ringan di dekat pasar. Dewi merasa sedikit canggung, tetapi percakapan mereka berlanjut dengan ringan. Tanpa disadari, mereka sudah berdiri di sana lebih lama daripada yang Dewi kira. Pak Arif, dengan senyum hangatnya, memberikan beberapa tips tentang cara memasak ikan bakar yang sempurna. Paling enak kalau ikan dibumbui semalaman, kata Pak Arif. Jadi bumbunya meresap. Dewi, yang merasa ada kehangatan dalam obrolan itu, mulai merasa tertarik. Meskipun ia tidak mengharapkan pertemuan seperti ini, ada sesuatu yang membuatnya ingin berbicara lebih banyak dengan Pak Arif. Sejak pertemuan itu, Dewi dan Pak Arif mulai sering berjumpa di pasar. Setiap kali Dewi datang untuk berbelanja, Pak Arif selalu ada di stan yang sama. Mereka mulai saling mengenal lebih dekat. Dan Dewi pun merasa bahwa kehidupan yang pernah ia jalani dengan budi, yang penuh kebersamaan, perlahan-lahan mulai kembali terasa, meskipun dengan cara yang berbeda. Pak Arif, dengan cara yang sederhana, mampu membawa senyum ke wajah Dewi, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tapi, apakah ini berarti Dewi siap membuka hatinya kembali untuk cinta? Perasaan yang tumbuh perlahan. Hari demi hari, pertemuan antara Dewi dan Pak Arif semakin sering. Setiap kali Dewi datang ke pasar, ia tahu bahwa akan ada kesempatan untuk berbicara dengan Pak Arif. Percakapan mereka tidak lagi sekadar tentang harga bahan makanan atau cuaca. Semakin lama, mereka mulai berbicara tentang kehidupan pribadi, kenangan masa lalu, dan bahkan harapan di masa depan. Dewi mulai menyadari bahwa Pak Arif bukanlah pria muda dengan penampilan yang memikat. Tetapi ada kedalaman dalam dirinya yang jarang ia temui pada pria lain. Di balik wajah yang sederhana dan tubuh yang tidak lagi muda, Pak Arif menyimpan kebaikan hati yang luar biasa. Ia tidak hanya mendengarkan dengan seksama, tetapi juga memberikan saran yang penuh perhatian. Dewi merasa nyaman dan aman saat berbicara dengannya, sesuatu yang sudah lama hilang sejak kematian suaminya. Meskipun tidak ada yang spesial, Dewi mulai menantikan setiap pertemuan mereka. Mereka kadang berjalan bersama di sekitar pasar, berbincang santai tentang apa saja yang mereka temui. Dewi merasa aneh. Bagaimana perasaan yang sudah lama terkubur dalam hatinya bisa tiba-tiba muncul kembali. Ia tidak pernah menyangka bahwa di usia senja ini, ia akan merasakan perasaan yang bisa dibilang mirip dengan jatuh cinta. Pak Arif juga mulai menunjukkan perhatian yang lebih. Kadang, ia membawa Dewi ke kedai kopi kecil setelah mereka berbelanja, hanya untuk duduk bersama dan menikmati secangkir kopi sambil bercerita. Dewi tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Pak Arif tersenyum atau mengucapkan kata-kata lembut, hatinya terasa lebih ringan. Seiring berjalannya waktu, Dewi sadar bahwa dia tidak lagi merasa kesepian. Kehadiran Pak Arif memberi warna baru dalam hidupnya, seperti sebuah melodi lembut yang mengisi ruang kosong di hatinya. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh, Dewi masih ragu. Apakah dia benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi setelah kehilangan yang begitu besar? Apakah cinta sejati bisa datang lagi di usia seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusik pikirannya. Namun ada satu hal yang ia tahu pasti. Semakin lama, ia semakin merasa bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang nyata, dan tak bisa diabaikan begitu saja. Pak Arif, dengan segala kesederhanaannya, tanpa ia sadari, mulai menumbuhkan rasa cinta yang telah lama terpendam dalam hati Dewi. Dewi merasa bingung, tetapi juga senang. Ia tahu bahwa dirinya perlahan-lahan membuka hati, meskipun ketakutannya untuk terluka kembali masih ada. Namun, setiap pertemuan dengan Pak Arif semakin mengikis keraguannya. Mungkin, justru cinta sejati datang di saat kita tak lagi mencari, di saat kita membuka hati tanpa ada ekspektasi berlebihan. Cinta yang dikenal kembali. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga Dewi, Pak Arif menunggu di depan rumahnya. Ada perasaan aneh yang menggelayuti hati Dewi malam itu.
Ia tak tahu pasti apa yang membuatnya begitu gelisah. Namun ia merasa ada yang berbeda. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga dari kebun belakang rumah. Dewi melangkah keluar, sedikit terkejut melihat Pak Arif berdiri dengan senyum tipis di wajahnya, memegang sebuah bunga mawar merah segar. "Ini untuk Anda, Bu Dewi," katanya lembut, sambil menyerahkan bunga itu dengan tangan yang tampak sedikit gemetar. Dewi memandang bunga itu sejenak, kemudian menatap Pak Arif yang tampaknya ingin mengungkapkan sesuatu. Ia bisa merasakan getaran di udara, getaran yang membuat hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Pak Arif, ada apa?" Dewi bertanya dengan nada yang lembut, berusaha menyembunyikan kegugupan di dalam hatinya. Sementara itu, Pak Arif, yang biasanya begitu tenang, terlihat lebih serius malam itu. Ia menghela napas panjang, seolah mencari keberanian. "Bu Dewi, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi, satu hal yang saya tahu pasti, saya merasa sangat nyaman dengan Anda. Anda membuat saya merasa hidup kembali. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, terutama bagi Anda yang sudah lama kehilangan seseorang yang sangat Anda cintai. Tapi, saya ingin Anda tahu, saya ingin menemani Anda. Jika Anda mengizinkan, saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda." Dewi terdiam, terkejut oleh pengakuan yang begitu tulus. Selama ini, ia memang merasakan kedekatan yang semakin mendalam dengan Pak Arif. Namun tak pernah ia bayangkan bahwa perasaan itu akan diungkapkan begitu langsung dan jujur. Ada campuran antara kebingungan dan kebahagiaan dalam dirinya. Mungkin, ia sudah mulai membuka hatinya. Tapi untuk menerima cinta baru setelah kehilangan begitu besar, itu bukan hal yang mudah. "Pak Arif," Dewi memulai, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Ia memandangi bunga mawar merah di tangannya. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Anda, sesuatu yang membuat saya merasa aman dan nyaman. Tapi saya takut, Pak Arif. Saya takut membuka hati lagi, takut terluka lagi." Pak Arif tersenyum lembut, seolah sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Dewi. "Saya paham, Bu Dewi. Saya juga tak ingin memaksakan apapun. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini. Jika Anda ingin berbicara atau membutuhkan teman, saya tak akan pergi begitu saja." Dewi memandang Pak Arif lama, merasakan ketulusan dalam matanya. Ia tahu bahwa ini bukan cinta yang datang dengan gegap gempita seperti dalam cerita-cerita romansa muda, tapi lebih seperti secangkir teh hangat yang menenangkan hati. Akhirnya, dengan perlahan, Dewi mengangguk. "Saya akan mencoba, Pak Arif. Saya ingin memberi kesempatan pada diri saya, dan pada kita." Pak Arif tersenyum lebar, matanya bersinar. "Terima kasih, Bu Dewi. Saya akan menunggu. Tidak ada yang terburu-buru." Malam itu, Dewi merasakan sesuatu yang belum lama ia rasakan, ketenangan. Mungkin memang benar, cinta sejati datang bukan ketika kita mencarinya, tetapi saat kita mulai membuka diri untuk menerima cinta yang datang dengan cara yang tak terduga. Mungkin, cinta sejati itu benar-benar bisa datang di usia senja, seperti yang Dewi rasakan saat ini. Membangun cinta di usia senja. Kini, kehidupan Tante Dewi dan Pak Arif berjalan dengan lebih tenang, penuh kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Mereka mulai menjalin hubungan yang tak tergesa-gesa, saling mengenal lebih dalam tanpa tekanan atau harapan yang tinggi. Dewi merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, mereka akan berbincang tentang segala hal, mulai dari tanaman yang mereka rawat di kebun hingga kenangan masa muda yang mereka bagi. Tidak ada lagi rasa kesepian atau ketakutan akan masa depan. Kehadiran Pak Arif membawa angin segar dalam hidup Dewi, memberi warna yang hilang setelah kepergian suaminya bertahun-tahun lalu. Mereka pun mulai merencanakan beberapa hal bersama. Terkadang, Pak Arif akan mengundang Dewi untuk makan malam sederhana di warungnya, dan Dewi akan membawakan kue-kue kecil yang ia buat sendiri. Malam-malam itu penuh tawa dan percakapan ringan, saling mengungkapkan kebahagiaan yang sederhana namun sangat berarti. Dewi yang dulu selalu merasa kesepian, kini merasakan bahwa hidup itu tak perlu sempurna untuk bahagia. Pak Arif, dengan segala kesederhanaannya,
mampu memberikan kebahagiaan yang Dewi tak pernah bayangkan sebelumnya. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman dekat rumah Dewi, Pak Arif berhenti dan menatapnya dengan penuh perhatian. Bu Dewi, saya ingin berterima kasih karena memberi kesempatan pada saya untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Mungkin kita tidak muda lagi, tapi saya percaya cinta sejati itu tidak ada kaitannya dengan usia. Dewi tersenyum dan menggenggam tangan Pak Arif dengan lembut. Terima kasih, Pak Arif. Saya merasa sangat beruntung. Terkadang, kita berpikir bahwa cinta hanya untuk yang muda, tapi saya belajar bahwa cinta itu tidak mengenal waktu. Terkadang, cinta datang lebih lambat, lebih tulus, dan lebih siap. Malam itu, mereka duduk berdua di teras rumah Dewi, menikmati udara malam yang sejuk. Dewi merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Cinta sejati itu tidak datang dalam bentuk yang ia harapkan, tetapi datang dengan cara yang penuh kedewasaan dan pengertian. Cinta itu adalah tentang berbagi waktu bersama, saling mendukung, dan menerima segala kekurangan satu sama lain. Bertahun-tahun yang lalu, Dewi pernah berpikir bahwa ia tak akan pernah mencintai lagi setelah kepergian suaminya. Namun, kini ia menyadari bahwa cinta sejati itu bisa datang di usia senja, dan tak ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan. Cinta bukan soal seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa banyak kita bisa mencintai dengan tulus dan menerima cinta yang datang dengan lapang dada. Dewi tahu, meskipun mereka tak bisa mengubah masa lalu, mereka bisa menciptakan kebahagiaan di masa depan bersama. Ia siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh rasa syukur, bersama Pak Arif, yang telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan waktu atau usia. Terima kasih sudah mengikuti kisah Tante Dewi dan Pak Arif hingga akhir. Sahabat-sahabat celoteh tante yang selalu setia. Semoga perjalanan cinta mereka yang datang di usia senja ini bisa memberikan kita semua pelajaran berharga. Terkadang, kita merasa bahwa hidup sudah terlalu lama, bahwa cinta hanya milik mereka yang muda. Namun kenyataannya, cinta sejati itu tak mengenal usia. Cinta bisa datang kapan saja, di saat yang tidak terduga, dan dalam bentuk yang mungkin berbeda dari yang kita bayangkan. Seperti Tante Dewi yang menemukan kembali cinta sejatinya setelah lama menjadi janda, kita juga bisa belajar untuk membuka hati, menerima cinta dengan tulus, dan selalu percaya bahwa kebahagiaan itu tidak pernah terlambat untuk ditemukan. Jadi, jika kalian sedang merasakan keraguan atau kesepian, ingatlah bahwa cinta itu hadir dalam berbagai bentuk dan waktu. Yang penting adalah bagaimana kita membukakan hati untuk menerima cinta yang datang kepada kita. Saya juga ingin mengingatkan kalian semua untuk selalu menjaga hati, berbuat baik, dan menghargai setiap momen dalam hidup. Siapa tahu, cinta sejati bisa datang pada kita ketika kita tidak mengharapkannya. Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kedamaian, dan tentu saja, cinta yang tulus dalam hidup ini. Terima kasih sudah menemani saya dalam kisah kali ini. Jangan lupa untuk terus stay tuned di Celoteh Tante. Dan pastikan untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hidup kalian dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan.